Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan berita ini. Saya mau sampaikan Bapak kita itu sangat baik. Karena itu dia membangkitkan putra-putra yang jadi bapak-bapak rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh yang dibutuhkan hari ini adalah bapak-bapak rohani. Karena banyak bapak-bapak jasmani yang tidak berfungsi sebagai suami dan sebagai bapak. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Even Moses, ya, dan juga Elia, Musa, dan kemudian putranya Yosua tidak ada lanjutannya. Yang ada hakim-hakim. Sehingga umat Tuhan jatuh bolak-balik karena tidak ada seorang bapak yang meneruskan. Kemudian Elia dan Elisa, kedua-duanya tidak menikah. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi gagal untuk membangkitkan putra-putra rohani. Saya berdoa namanya berbuah itu melahirkan putra-putra rohani, saudara yang kekasih. Dengan baik-baik ya. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulai pelayannya mujizatnya dua. Yang pertama itu pada keluarga. Karena itu perkataan bed itu penting. Ini 5782P bed. Apa yang dikatakan bapak, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak itu menentukan bukan cuma atmosfer di rumah, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Dan Kristus sengaja mengajak murid-muridnya ke Galilea. Apa kurang tempat toh? Ya, mereka pada waktu Yesus bangkit kan di daerah Yudea. Kenapa kok harus ke Galilea? Untuk mengingatkan mereka. Dan saudaraku, mereka mencari ikan sepanjang malam dan tidak menemukan seekor ikan pun sekalipun yang paling kecil. Apa message-nya ini? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian dari tepi pantai, mereka itu kan seharusnya menunggu Yesus. Tapi mereka membuang waktu cari ikan, saudara. Saudaraku, dari pantai ada suara. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Do you have meat for breakfast? Mereka tidak punya apa-apa. Dan saat itu Petrus tahu, itu Tuhan Yesus. Yang memberitahu, Yohanes, itu Tuhan. Segera dia datang mendekati Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana sikap Kristus memulihkan. Petrus itu menyangkal Yesus terang, bahkan dia sumpah tidak kenal Yesus. Hari-hari ini saya ulangi pesan Tuhan. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat pada waktu kedatanganku dengan kemuliaan itu. Tetapi saudaraku, jangan sampai ada pada kita hari-hari yang kita dengar ada orang berbicara di YouTube, masuk penjara, digebukin, dilumuri kotoran dan sebagainya. Jangan kecil hati. Yesus berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi Petrus menepuk dada. Semua meninggalkan engkau, aku tidak bakal. Ketika itu apa yang terjadi? Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Yesus yang sudah bangkit. Bukan lagi sekedar guru, bukan sekedar nabi. He is God. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di sini kasih Bapa yang luar biasa. Dan dia tanya dengan lembut, bukan dengan bentak-bentak pada Simon Petrus. Simon, ya anak Yunus. Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya apa kau agapau kepada agape? 3 kali ditanya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali diberi kesempatan untuk mengatakan, I love you Lord. Gembalakan domba-dombaku. Saya berbicara khusus mungkin untuk Petrus-Petrus yang ada di luar sana. Yang pernah yaitu mundur daripada Tuhan. I tell you, Tuhan tanya, apa kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu kita makan tadi pagi, teri kacang atau pecel. God knows. Dan dia sebetulnya menyediakan lewat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya mau sampaikan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Sang putra mewakili sang bapa dan berkata, do you love me? Jawab, yes Lord, I love you. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat terkasih, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti siapkan hati kita untuk berdoa.
Tuhan di tempat ini untuk memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau membuka telinga kami Tuhan, memberkati lidah-lidah kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Datanglah Tuhan, kami buka pintu kami untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan
sudah berberat-berat. Kalau saudara hari ini rasanya sudah berberat-berat, boleh angkat tanganmu. Hanya Tuhan yang melihat, jangan hiraukan sebelah kanan kirimu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, Kau sanggup Tuhan. Hanya Kau yang sanggup sembuhkan setiap kami Tuhan. Hanya Kau yang sanggup pulihkan jiwa kami Tuhan. Hanya Kau yang sanggup memegang erat tangan kami Tuhan. Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang sanggup Tuhan. Engkau hanya satu-satunya Allah yang sanggup pulihkanku Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
memuji-Mu Tuhan dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh semangat. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin.
Sudah beberapa saat ya kita nggak ketemu. Biasanya saya duduk di pojok sana, saudara. Karena dingin kalau di sini. Saya lihat tadi nggak ada duduk, jadi saya nggak duduk di situ. Saya kembali ke tahta saya di pojok sana. Ini tahta saya juga, saudara. Ya, baik.
Saat ini, bulan ini tema kita adalah buat kemarin Goyo udah sampaikan 2 minggu lalu bahwa bangunan itu ditentukan oleh fondasinya, betul ya? Ya, betul. Ya, betul. Jadi saya ada di dekat rumah saya, arah ke Warung Dowo. Itu dia membangun rumah, dia tentukan bangunannya, dan dia tentukan untuk membuat salah satu fondasinya itu luar biasa, saudara. Tapi ketika jadi, saya lihat itu, saya lewat sana beberapa kali saya lihat, kok ini ada benteng-bentengannya, ini ada ornamen kuno gitu ya. Terus akhirnya saya tanya, coba sama beliau, Bu, ini aslinya ini mau dibangun bentuk apa? Orang ngerti masa dia bingung. Ya kan? Ada juga orang yang membangun fondasi begitu lama. Saya lihat fondasinya itu bisa lantai 3, saudara. Ya kan? Begitu lama sampai tetangga kanan kirinya itu, iki loh mas, gak fondasi kok mari-mari. Berapa lama? Iki meh 7 tahun. Fondasi tok gak jadi-jadi. Ya kan? Jangan sampai ketika kita sudah menentukan membangun fondasi dengan begitu kuatnya dan untuk sekian lantai mestinya bisa, tapi hari-hari ketika dibangun atasnya, orang ini membeli tenda camping untuk ditaruh di atasnya. Ini kan lucu, ya kan? Ini sama dengan orang yang selalu mempelajari firman Tuhan, orang yang selalu mendalami firman Tuhan, tapi lama sekali dia untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ya. Karena sibuknya dia belajar, sibuknya dia mengerti dengan alasan aku ini nggak layak pak, aku ini sih ngalami gini pak, ya kan? Akhirnya dia nggak bangun atasnya, sibuk pondasi terus, ya kan? Akhirnya ketika dibangun tenda camping yang di atasnya, saudara, akhirnya setiap orang lihat, iki 15 tahun nggak pondasi tiba camping, ya nggak harus pondasi gede-gede banget kali ya kalau untuk tenda camping, ya kan? Ngapain? Begitu lama waktu dihabiskan untuk bangun pondasi aja, tapi atasnya tenda camping. Dan ada juga orang menggambarkan ketika dia membangun pondasi, dia sebelum bangun, karena teman saya kontraktornya nih ya, dia selalu borong-borong rumah di Surabaya. Beliau sekarang ada di Pasuruan. Pak, aku ini orang sipil pak. Terus apa? Aku ini kontraktor. Kalau aku ini budget berapa pun tak bangunkan rumah pak. Mau low budget, tapi itu sampai nggak budget pak. Iya, low budget atau high budget katanya. Saya bilang, Pak, low budget kayak apa? Oh ini Pak Jimil, low budget gua apa? Terus aku bikin fondasinya dari bambu kering kan. Dan dia nggak ngomong sama yang punya rumah. Dia sengaja buat fondasi dari bambu itu waktu malam, saudara. Tahu-tahu orang yang datang itu sudah berdiri, pilar-pilar itu fondasi seluruh bawah. Saya katakan, loh Pak, iki lewat rakyat terus piye? Loh kok orang urusan namanya jalur budget. Justru resikonya di situ. Kalau rakyat, ya entek. Loh Pak, sama ini kontraktor. Ya aku ini kontraktor, ya kontrak kotor. Pokoknya Pak, cuan Pak. Aduh, ya luar biasa. Ya, dia akhirnya mulai belajar mengenai firman saudara. Luar biasa. Ya, itu gambaran mengenai fondasi. Tapi jangan lupa, fondasi itu ditentukan oleh apa? Fondasi selalu ditentukan pada peletakan batu pertama, betul? Ya. Kalau tidak pertama diletakkan, nggak mungkin ada yang kedua. Karena satu demi satu batu itu diletakkan dan ditumpuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, betul nggak? Ya kan? Saya mau memberikan gambaran bahwa peletakan batu pertama itulah yang menentukan sebenarnya kalau kita tarik di dalam kehidupan kerohanian Kristen. Karena batu pertama itu adalah hubungan kita dengan Bapa kita. Saya mau katakan, termasuk di Pasuruan saya selalu katakan, yakin nggak kita ini adalah anak Allah? Yakin nggak kita ini anaknya Yesus? Jadi apa yang mau saya sampaikan? Bahwa fondasi itu ditentukan seberapa hubunganmu dengan Tuhan, seberapa hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saya melihat seorang pemuda, dia memakai baju yang kusut ya, lusuh. Dia bawa kantong, kotak, seng gitu. Dan dia keliling, dia ngomong, Pak, seikhlasnya Pak,
seikhlasnya. Saya ada fotonya. Fotonya bisa ditampilkan? Fotonya ya. Kayaknya ke bawah lebih enak. Nah, ini fotonya. Loh, hilang fotonya. Bagaimana saya gregetan lihat anak muda seperti ini, saudara. Pak, saya kelasnya. Saya mau tanya sama Pak Roy, kalau melihat anak muda macam gitu, oh Bapak boleh sampean, Pak? Dikasih. Hah? Dikasih. Jangan dikasih, Pak ya. Jangan dikasih. Kalau cewek dia, gimana cewek dia? Menurut greget tuh enggak orang muda itu? Itu umurnya sih berondong, silakan. Oh, gregetan. Ya, kok ya mungkin Pak Gem, gimana Pak Gem? Menurut Pak Gem? Bagi saya ini gemes, wah gemes. Iya, saya juga gregetan saudara kalau lihat seperti ini. Karena masih muda, betul nggak? Iya. Mestinya dia lebih kuat. Bagaimana dia bisa berarti hidupnya bagi dirinya sendiri at least, ya kan? Tapi mungkin pandangan itu akan berubah. Coba Joy, tayangkan videonya full Joy. Ya, saya duduk di sini aja. Kita lihat 1 menit aja ya. Videonya Joy. Ada suaranya sih. Suaranya dibuka dulu. Kelasnya Bu. Oh itu. Iya. Ada nggak Mas? Oh iya. Semuanya. Saya tetap tambah ya Mas. Ini yang lebih gregetan lagi saudara. Mas, makasih tadi udah bantu Mas. Ini buat Masnya aja. Terima kasih. Iya, sama-sama ya Mas ya. Iya. Apa? Pernah lihat? Iya. Iya, itu Mas lagi di depan aja. Iya. Oh iya. Masnya dari mana? Saya dari Jogja. Oh Jogja. Kuliah bagaimana Mas? Kuliah. Luar biasa banget sih. Sama-sama Mas. Di sini kita pengen ajarin aja kalau misalnya kita sedekah-sedikit itu bakal berganti kali-kali lipat dulu Mas. Iya. Nah, Mas dari mau bantu ya apa ini Mas. Makasih banyak Mas ya. Iya. Ya, sehat terus ya Mas ya. Iya. Sukses terus semuanya Mas ya. Ini ya, perhatikan ya. Jeep Rubicon bro, 1,4 miliar. Wah, pede ya, dia yang pede ya. Wah, itu jeepnya. 30 detik lagi. Ya, dia dihampiri sama tukang becak, saudara. Dia diusir ya. Dan dia minta waktu. Nah, itu tukang becak. Nah, diusir. Pesan aja gitu. 5 menit aja Pak. 5 menit aja, Pak. Untuk ngemis. Oh iya. Ya udah Pak. Ya, oke, bisa dimatikan. Kenapa orang muda ini pede banget ketika dia ngemis di pinggir jalan? Karena bapaknya mampu membelikan Jeep Rubicon 1,4. Khawatir nggak dia diajak orang? Ketika dia diusir sama tukang becak, sakit hati nggak? Dia nggak sakit hati, karena dia kenal persis sama bapaknya. Bapaknya bukan orang miskin, 1,4 miliar. Makanya saya ingin sampaikan kepada semua jemaat, kita harus yakin dan gak boleh ragu kalau kita itu anaknya Allah. Kalau kita anaknya Yesus, jangan sampai ragu. Pastikan bahwa kita ini adalah anak Allah. Jangan ragu. Kita coba buka di 2 Korintus 13 ayat 5. Ini baru ayat-ayat pendahuluan ya. Saya usahakan singkat aja. 2 Korintus 13 ayat 5.
Ya. 2 Korintus 13 ayat 5. Ya, saya bacakan. Kita harus yakin dan tidak boleh ragu bahwa kita itu adalah anak Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, ini tanda seru, ingat. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Amin. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, kesenggol titik senggot saudara. Ya kan? Ono ngomong titik ya. Ini kita baper, paling rasanya agak. Ya kan? Apalagi kalau ayo ibu kumpul ya, kemarin loh tetangga sebelah apa? Gaya nih gue rambutnya coklat, rambutnya gak bisa coklat, dia kakek nampak dia mau nanya. Loh, perkara rambut dibikin masalah. Loh, Bu kemarin tahu nggak itu yang sebelah apa? Tompelnya gede sekali, mau sokin mau dioperasi loh. Di sebelah mana enggak loh? Kemarin di jidat loh, berubah-berubah tompelnya saudara. Itu dimasalahkan, ya kan? Menyatati keyakinan kita kepada Tuhan gak boleh ragu. Bila ada yang ragu, saya akan pastikan bahwa orang ini tidak akan tahan uji. Baper pastinya, kurang terus, ingin diperhatikan terus, ya kan? Tidak ada kedewasaan. Kalau bahasanya sopir, senggol. Hancur saudara. Makanya kita tidak boleh ragu, kita harus yakin bahwa kita adalah anak Allah. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai menghapus keyakinan kita bahwa Allah itu sanggup melakukan apa yang mustahil. Amin. Nanti berikutnya saya kesaksian saudara di pertemuan berikutnya 10 tahun lagi. Karena saya kepingin fokus sama jemaat di Pasuruan. Saya tidak mau keluar-keluar saudara. Jadi ketika pertama kita harus yakin, dan kedua ketika kita sudah yakin berarti kita harus mempercayakan hidup kita kepada Bapa kita. Kita yakin tapi gak mempercayakan hidup kita, berdoa saudara, ya kan? Berdoa kita bangun pondasi tapi gak dibangun rumah, habis dibangun pondasi diuruk tanah saudara. Jadi kayak apa? Kita harus mempercayakan hidup kita kepada Bapa. Coba kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 10. Baik, saya bacakan saudara. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percaya nggak bahwa Allah selalu melakukan pekerjaannya untuk kita? Amin. Seolah-olah Allah tidak berbuat apa-apa. Ya, kita bisa akui, aku ngene toh. Kayak saya dulu jual pangsit sekian lama, kok ngene toh, Tuhan SPP setahun gak tuh bayar. Amit-amit anak Tuhan. Ya, kita berdoa ketika angin buka mata, gak ada apa-apa. Kita menyembah Tuhan habis-habis. Amin. Hari Minggunya, hari Seninnya kita kerja. Kok ya aneh nih. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak terjadi mujizat. Tapi jangan lupa, dialah yang melakukan pekerjaannya atas kita. Amin. Karena rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan gak pernah gagal. Amin. Akan dilaksanakan tepat pada waktunya. Yes. Seandainya pun Tuhan kita anggap bereset, terlambat tanggal 10 waktu ini bayar tanggal 10 kan duit. Percaya bahwa itu adalah proses untuk hidup kita lebih baik. Amin. Ya kan? Karena Bapa melakukan pekerjaan untuk kita, yaitu rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan itu tuh rancangan yang terbaik. Kita harus yakini. Coba kita buka Yeremia 29 ayat 11 ya. Nanti kita akan masuk di ayat pokoknya ya. Ini pembukaan, pendahuluan. Yeremia 29 ayat 11. Ya, ini ayat favorit. Ya kan? Saya bacakan aja.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat favorit ini. Amin. Rancangan Tuhan. Wah, Tuhan, aku mau bekerja di sini, Tuhan. Aku percaya bahwa ini adalah rancanganku, rancanganmu, Tuhan. Aku bekerja di sini dan akan berhasil karena janjimu. Apa yang kulakukan di dalam Yesus akan berhasil. Wah, berjalan 1, 2 bulan, 3 bulan, setelah 6 bulan. Tuhan, kenapa kok seperti ini? Awalnya kita bersaksi, Tuhan, ini daripadamu, ini darimu, Tuhan. Amin. Tapi ketika meleset, ini yang berbahaya. Ya kan? Percayalah bahwa Bapa itu mengasihi kita. Amin. Saya nggak pernah di pasuruan mengatakan bahwa ikut Kristus sukses, ikut Kristus kaya, ikut Kristus pasti diberkati. Tapi hidup di dalam Kristus adalah hidup bagaimana kita berjalan di dalam proses. Perkara kaya nggak kaya bukan urusan kita, saudara. Mau diberkati mau enggak bukan urusan kita. Tugas kita adalah taat sama Tuhan. Ya kan? Bapa mengasihi anaknya, Bapa mengasihi kita. Pastikan itu dalam hati kita. Jadi pikiran kita itu harus kita matchkan sama frekuensinya Allah. Kalau kita ini dianggap anaknya, apapun, Tuhan pasti akan yang terbaik, rancangan yang terbaik. Bukan rancangan kita dipas-pas, no, pada Tuhan. Aku mau ini, Tuhan. Aku mau bisnis ini, Tuhan. Aku mau bisnis bawang goreng, Tuhan. Kamu gak cocok bawang goreng, kamu gak bisa goreng. Goreng tempe, gosong. Bawang goreng. Kamu jual bawang putih aja, podo bawangnya gak terima, saudara. Karena satu digoreng, para coklat, satu warna putih. Tuhan pilih bawang putih. Ya, seperti itu, saudara. Jadi kalau Tuhan itu mengasihi kita dan kita dianggap anaknya, ingat Alkitab ngomong bahwa aku menghajar orang yang ini semua pasti tahu ini ayatnya ini. Ya. Tapi kadang-kadang ini nggak mau terima. Lek iso Tuhan aku jadi diajar. Lek bisa aku berkata noe Tuhan. Ya, kayak no tender sing akeh, proyek sing akeh. Kita baca di Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 6. Ya. Karena Tuhan memberkati ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, yakin tadi tanda. Tuhan, aku kepingin aku ini anakmu, Tuhan. Aku ingin kau mengakui aku sebagai anak. Tapi leso jadi dihajar, Tuhan. Leso kayak proyek kasih berkat terus, ya kan? Ini yang kadang-kala kita nggak mau terima. Ini yang biasanya menjadikan kita menjadi anak Tuhan yang munafik. Kita mau berkatnya, tapi nggak mau prosesnya. Ayub katakan, masakan kita mau yang terima yang baik-baik aja dari Tuhan? Kenapa yang lainnya kita prosesnya nggak mau terima? Jangan lupa, orang yang sesoleh Ayub, makanya saya selalu sampaikan, baca firman tiap hari, berurut saudara, supaya kita tahu perjalanan. Alkitab ini tebel. Kenapa? Isinya cuma itu aja. Kenapa kok selalu teguran yang disampaikan? Karena pada dasarnya ini manusia ini berdosa. Kalau kita ngomong berdosa, berarti ada kemungkinan kita itu untuk menjadi orang bebal. Kelakuannya tetap gitu-gitu aja. Ketika bangkrut, ketika mengalami persoalan dalam keluarga, Tuhannya nangis sampai gulung-gulung. Tapi ketika diberkati, lari sudah. Ini yang sering terjadi.
Jadi ketika kita ini berkomitmen bahwa aku yakin adalah aku anak Allah, satu hal yang harus kita terima, kita siap menerima proses ajaran Tuhan. Apalagi pelayan, hati-hati. Ya. Saya Agam termasuk yang musik. Karena iblis berusaha untuk mengacaukan semua orang yang ada di mimbar ini. Itu pertama. Makanya dalam kita mengikut Tuhan, berhati-hati. Kita manusia berdosa, gak ada manusia yang gak berdosa. Kita boleh jatuh, tapi grafiknya tetap ke atas. Tapi jangan jatuh di lubang yang sama. Ya. Ya kan? Aku selingkuh dulu Pak, aku jatuh, aku sekarang bertobat. Iya. 1 tahun lagi Pak, aku bertobat Pak, aku selingkuh. Loh, kok lubang yang sama? Dulu 1 Pak, sekarang ini 2 Pak. Berarti ada yang ketiga. Tak bilang gondrongmu. Ya, saya mau katakan saudara, jadilah saksi di saat-saat engkau dihajar oleh Tuhan. Di saat engkau kondisi drop. Seorang hamba Tuhan tanya sama saya di rumah makan Empat Rasa. Karena beliau ini dari jauh, dari Bekasi tuh. Beliau diceritai Pak Jimmy sekarang ini. Tahu Pak Jimmy, sini. Apa? Kondisimu sekarang sudah di bawah. Sudah di bawah. Tapi bukan lantai 2, lantai dasar. Kalau di lantai 2 ini belum di bawah, di bawah. Beliau tanya, apakah bisa kondisimu di bawah lagi? Saya bilang, bisa Pak. Loh kok iso? Pendetanya kaget saudara. Loh, perasaan ini sudah di bawah, Pak Jimmy mau bisa. Ya apa caranya? Gimana caranya Pak? Ya saya gali sendiri. Akhirnya tambah terperosok saya. Ya, jadi kita bisa tambah dalam ketika kita berusaha untuk menggali masalah kita lebih dalam lagi. Ada satu teman nyampaikan, karena ada terbelit utang, akhirnya dia ditagih, belum ada uang, dia pinjam yang sana, nanti lunasi yang ini lunasi yang sana. Jadi utang itu kayak MLM saudara. Jadi untuk melunasi ini dia harus cari member yang sana. Saya tanya, kenapa kok seperti ini? Aku nggak kuat izin loh, Jimmy. Saya bilang, hadapi. Rasa malumu ini yang menghambat berkat. Hadapi. Itu adalah proses kehidupanmu. Saya sampaikan. Jadi kalau yang terbelit sama utang, kita harus punya rai cocoran saudara. Itu rai gede lagi. Saya belajar dari Yesus. Ya. Jadi bukan rai gedek ditabrak masih jebol, tapi rai cor-coran saudara. Dan dalamnya ada betonesernya. Batunya pesan diguyu. Wah itu tebel sudah. Dihantam tank pun nggak roboh. Kita harus punya mental seperti itu. Ya kan? Karena Tuhan Yesus itu mentalnya luar biasa. Ya. Bapak itu yang baik, Bapak itu baik. Selalu menepati janjinya. Bapak yang baik itu selalu menepati janjinya. Ya. Mungkin saya yang nggak baik ya. Pak, aku kapan jadi kursus sepeda motor? Enggak. Sampai sekarang belum. Guyon ya saya saudara. Sampai sekarang belum saya belikan sepeda motor. Karena apa? Aku diwa. Ya kan? Bapak yang baik itu tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Bapak yang baik selalu menepati janjinya. Ketika Bapak itu berkomitmen selalu menepati janjinya, apa yang karakter apa yang dimiliki Bapak? Yang pertama, Bapak itu selalu ingin memulihkan kehidupan kita. Jangan pernah punya pikiran bahwa pemulihan itu harus dimulai dengan berkat. Pemulihan itu harus dimulai dengan keberadaan uang. Tapi pemulihan itu akan diberikan Allah, yaitu rasa damai kita. Betul? Ya. Coba kita buka Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-12 ya. Ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yang 14, aku
Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini janji Allah. Jadi jangan pernah menanyakan janji Allah, karena Allah nggak pernah ingkar janji. Amin. Ya. Ku pegang selalu janjimu, ku nggak melakukan apa-apa. Ya. Ketika kita yakin dengan janji Allah, lakukan sesuatu untuk orang, dan kita menyenangkan orang itu, karena orang itu sudah berjanji pada kita, ya kan? Ya. Pamannya, ini ada manajer Andre ngomong sama anak buahnya. Oh, haleluya. Wakil bos itu. Oh iya, makanya itu wakil bos ngomong sama anak buahnya. Wah, Bram, kamu kerjamu bagus, Bram. Kerjamu bagus, 2 bulan lagi kamu tak belikan Mercy S-Class. Yes. Weh. Mulai sekarang kamu biasanya kuat 1 hari ngangkat barang ini, pindah ke sana 1 hari 1 ton. Mulai besok kamu harus 5 ton 1 hari. Kamu tak kasih Mercy S-Class, ya kan? Itu janjinya. Nggak usah ditanya-tanya lagi, lakukan sehingga wakil bos ini senang. Betul nggak? Semua seperti itu, semua bos seperti itu. Ya. Bilang lihat anak buahnya, betul ya guys? Betul. Bilang lihat anak buahnya kerjanya Jami, Ya. kerjanya bagus. Nggak mungkin bos itu tutup mata. Nggak mungkin pimpinan itu tutup mata. Bila Bapak di dunia ini tahu memberikan yang terbaik buat anaknya. Ya. Apalagi. Ya. Tapi ini sing ayat yang tadi pendahulunya. Kita masuk sekarang. Iya. Ya, untuk panas ini nggak apa-apa ya. Tadi kan mulai gali di pikirannya. Sekarang telinganya rada panas sedikit. Ketika kita sudah tahu janji Tuhan, ketika kita sudah tahu bahwa orang sana mengalami janji Tuhan, kenapa aku belum? Padahal janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Itu karena kadang-kadang manusia itu tolol, saudara. Karena umatku tolol. Wah, kok keren ini? Kalau kita buka Alkitabnya. Yeremia 4, saudara. Untuk panas sedikit ya, telinganya nggak apa-apa ya. Yeremia 4 ayat 22. Ya. Ya. Siap? Bodoh umatku kan? Umatku bodoh. Umatku tolol. Saya bacakan dengan lengkap. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Tanda. Terus, dan tidak mempunyai pengertian. Tanda seru, saudara. Ini adalah tanda warning, tanda seru, saudara. Mereka pintar untuk berbuat fondasi dari bambu, saudara. Tetapi untuk berbuat baik, mereka tidak tahu. Ngeri, saudara. Kita jadi anak yang tolol atau anak yang bodoh, pilih mana? Pilihannya bodoh-bodoh ndak enak. Enggak bodoh, enggak tolong, on. Lola loading lama. Ya. Jadi jangan jadi anak yang tolol. Ya. Jangan jadi anak yang bodoh. Karena mereka nggak mengenal ini loh. Ini dikatakan loh. Bodohlah umatku. Dia jadi bodoh dulu atau jadi umat dulu? Jadi tolol dulu atau jadi umatnya dulu? Di sini dikatakan umatku, baru dikatakan tolol. Bodohlah umatku. Bodohlah, tolol ini, saudara. Dan lebih lesaknya lagi apabila
orang-orang tolol ini berkumpul dan menjadi bangsa yang tolol. Coba kita buka. Kita buka di Yeremia 5 ayat 21. Yang terakhir ya. Yeremia 5 ayat 21. Ya. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Dikatakan di sini bangsa, yaitu kumpulan tolol menjadi satu bangsa. Ini rotok kayak enak, tapi ada di firman, saya harus sampaikan. Gak mungkin saya nggak ngomong tolol, karena kayaknya ini gak ada bahasa yang lebih baik lagi terhadap orang-orang yang bebal. Tidak temukan lagi kata-kata yang lebih baik untuk orang yang bebal. 22. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut? Sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Masakan kita ini tidak takut kepada Allah? Kamu tidak bergetar kepada Allah. Kenapa kok kita ada perasaan tidak takut? Kita tetap melakukan kesalahan. Yang ngomelan terus ngomelan, yang punya pikiran jelek terus pikiran jelek, yang negatif thinking selalu negatif thinking sama orang, baper terus baper. Saya waktu di SMA, saudara, ada satu guru kita ulangan, gurunya masuk bawa kertas dan soal dibagikan, saudara. Dan guru itu ngomong gini, anak-anak tolong ya jangan buka ini, bapak mau kantor dulu ada tamu. Tinggal dibuka enggak ini? Dibuka pasti, karena kita memikir bahwa itu adalah lembar jawaban. Kenapa kita berani membuka? Bukan, karena gurunya tidak ada di situ. Inilah kesalahan orang Kristen, orang pengikut Yesus. Kita tidak bisa memvisualkan Yesus itu ada di samping kita. Ya, betul. Makanya kita gampang sekali melakukan kejahatan. Kita harus bisa memvisualkan bahwa Yesus itu ada di samping kita. Sehingga ketika kita mau berbuat jahat, ketika kita menjadi kontraktor, maka kita tidak melakukan kontrak kotor. Ya. Kita gagal selalu memvisualkan keberadaan Yesus, keberadaan Allah itu di samping kita. Karena apa? Kita menganggap bahwa secara fisik tidak ada. Padahal Alkitab katakan, mataku menjelajah ke seluruh bumi. Makanya saya mau sampaikan, kehidupan orang Kristen itu harus punya tujuan. Kamu boleh melakukan apa saja, kita boleh melakukan usaha apapun, bekerja apapun, tapi dengan tujuan satu, memuliakan nama Tuhan. Dan kita tidak pernah malu mengakui Yesus Kristus Tuhan itu adalah Bapa kita, yang sanggup mengubahkan hidup saya dan saudara, sehingga semuanya itu akan dilihat orang bahwa Allah kita adalah Allah yang benar dan layak disembah dan dimuliakan. Bila kita masih belum level situ, di level itu kita belum bisa, kita hanya sibuk untuk bekerja, kita sibuk untuk cari uang, kita sibuk untuk menyenangkan keluarga. Pertanyaannya saya gini, ketika nggak punya pekerjaan, ketika nggak punya usaha, kita mendapatkan usaha itu untuk apa? Saya tanya sama seorang pengusaha, saya kepingin menyenangkan anak dan istri. Kalau anak istrimu sudah senang, kamu mau ngapain? Aku mau tabungan untuk masa depan anakku. Targetnya berapa? Sekian M. Kalau sudah tergenapi sekian M, kamu mau ngapain? Dia nggak bisa jawab. Padahal jawaban itu tak tunggu. Sisanya tak lebono gereja padaan. Tak tunggu jawaban itu, menang saudara. Karena apa? Sikap dasar manusia itu ketika kita berlelah-lelah mendapatkan sesuatu, mendapatkan money, itu menganggap bahwa itu adalah milikku yang harus tak nikmati.
mati. Ya. Hanya untuk aku, istri dan anak keluargaku. Orang lain urusanmu dewe. Ya, jangan lupa apa yang kita dapatkan. Kalau kita tidak punya tujuan dengan apa yang akan kita dapatkan, kita akan disibukkan, akan dipusingkan dengan areal itu dan akan menjadi lingkaran setan. Karena setan bekerja di situ. Kalau misal kemarin saya sampaikan, kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan pasti bisa memberkati kita. Kalau kita hidup di dalam naungan setan, setan juga bisa membuat kita kaya. Saya sama gitu, salah satu ibu-ibu, gak iso Pak Jimmy, aku tahu nyoba, nah orang pinter, aku tak bantai. Saya bilang, karena sampai separuh-separuh, separuh Yesus, separuh iblis. Saya bilang, kalau iblis, iblis saja. Kalau Yesus, Yesus saja. Kalau iblis, iblis saja. Pasti. Karena apa? Loh, Tuhan Yesus saja ditawari kekayaan. Sembahlah aku. Nah, sampai nyembah Yesus, nyembah iblis. Karena sampai masih dianggap anak, makanya sampai dikasih proses. Sampai gak lari ke sana, gak lari ke sini. Makanya hidupnya pantang-panting terus. Makanya saya sampaikan, kalau Yesus, Yesus saja. Kalau iblis, iblis saja. Jangan angkat-angkat kuku. Komitmen awal kita ketika kita mengikut Yesus, pastikan bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Oh, di sini. Belalah dadaku, tulisan Yesus di sini. Di hati. Oke. Saya mau pesan untuk jemaat di GBRO Pandaan. Ini saya 10 tahun lagi baru kesini. Dan kita akan bahas sesi kedua. Oke? Kita bahas yang anak. Yang ketiga kita bahas bagaimana perlakuannya. Aku tambah terus-terusan bawa ke sini. Oke, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara. Saya nggak pernah sampaikan bahwa kita ngikut Yesus pasti luar biasa. Pasti itu urusannya Yesus sendiri, urusannya Bapa. Tapi tugas kita yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Makanya bacalah firman. Jangan sampai kita nggak baca firman. Munafik ketika kita ngomong, aku cinta Yesus, aku mau cinta Yesus, tapi kita nggak mau baca firman, kita akan jadi orang munafik. Semoga ini semua menjadi berkat bagi kita, dan kita bangun komitmen awal kita, bagaimana seharusnya kita mengikut Yesus, bagaimana seharusnya kita menjadi anak, dan Bapa kita mengatakan, engkau anak yang layak bagiku, makanya aku akan memberikan berkat yang luar biasa bagi kamu. Hidup kita akan dipulihkan. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Kami telah sharing mengenai firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu telah diberitakan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang ada Tuhan, hamba-Mu di sini, mengerti dengan jelas apa yang menjadi kerinduan-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi kehidupan kami, untuk kami berjalan bersama-Mu dalam proses kehidupan kami yang ada di dunia ini, yang ada di tempat pekerjaan kami, yang ada di keluarga kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kami silakan untuk gembala. Lanjut di belakang sudah. Saya undang sama-sama kita. Saya undang saudara. Ya, saya undang saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya firman Tuhan jelas dan keras. Ya, saya percaya juga kalau pagi hari ini setiap kita yang mendengar firman Tuhan, hendaklah kita melakukan firman Tuhan. Itu tadi, bulan ini membangun dasar itu mendengar firman dan melakukan firman. Nah, saya percaya yang terpenting juga bukan hanya tadi jelaskan, tidak sekedar dasar yang kita bangun, tetapi bangunan itu juga penting untuk dibangun.
Karena memang seringkali kita ini sibuk bangun dasar, tidak ada yang bisa kita jadikan teladan. Kita tidak bisa jadi teladan, ya percuma saja saudara. Jadi harus ada bangunan juga yang dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang Allah mau. Sebab itu tadi ada banyak hal yang sudah disampaikan, bahkan sangat keras firman Tuhan pagi hari ini. Tapi nggak apa-apa, buat saya itu penting. Firman Tuhan katakan orang yang bodoh itu apa? Orang yang cuma mendengar tapi tidak melakukan. Nah, pagi hari ini kita sudah mendengar. Jangan sampai kita masuk bagian orang bodoh. Tadi lebih keras lagi, pakai TOLOL saudara. Ya, bahasa yang ya menurut telinga kita ini cukup keras, yaitu tolol. Tapi it's okay. Pagi hari ini lewat perjamuan kudus kita diingatkan kembali betapa Dia datang ke atas muka bumi, menggenapi apa yang sudah menjadi rencana Bapaknya, tanpa Dia minta menunda-nunda, tetapi Dia berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Memang yang ada di tangan kita adalah roti biasa, tapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Makan dengan bersyukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita. Ini memang anggur biasa, tetapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk memulihkan kami, menyembuhkan kami, menghapus dosa kami, bahkan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, terima kasih Bapa, bahwa rancangan-Mu indah dalam kehidupan setiap kami. Kalau hari-hari ini kami tetap masuk dalam proses Tuhan, tetap kami berkata bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, karena Tuhan merindukan setiap kami menjadi muncul seperti emas yang murni. Dan Kau temukan buat setiap kami pagi hari ini Tuhan, jemaat di Pandaan ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, kami muncul sebagai emas yang murni. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan yang lebih lagi atas hamba-Mu. Kami percaya Tuhan akan memperlengkapi dalam seluruh kehidupannya setiap proses demi proses yang sudah dilalui, bahkan yang akan dilalui. Kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah hilang, tidak pernah terlambat. Nyatakan kemuliaan-Mu atas hamba-Mu. Kami percaya juga Tuhan, apa saja dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil, berdampak untuk istri dan anak-anaknya, bahkan untuk jemaat yang ada di Pasuruan. Kami percaya Tuhan, kiranya juga lewat Pak Jimmy ini Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi motor penggerak kebangunan rohani, pemulihan jiwa-jiwa yang ada di kota Pasuruan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk pemerintahan desa kami Nogosari, mulai kepala desa, seluruh jajarannya. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati
Kalau rencana kami tanggal 4 kami mengadakan vaksin untuk di desa Nogosari, kiranya Tuhan menyertai memberkati. Kami percaya juga Tuhan akan ada banyak mereka yang masuk di dalamnya, dan kami percaya juga berjalan lancar. Terima kasih Bapak. Berdoa buat kepala negara kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo, Bapak Wakilnya Pak Maruf Amin, dan seluruh staf jajarannya Tuhan, para menteri, pejabat tertinggi sampai yang di daerah. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan takut akan Tuhan lebih lagi. Seluruh apapun yang terjadi, yang ada di atas muka bumi, khususnya di bangsa kami, Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kami percaya Engkau bekerja sesuai dengan rencana Allah sendiri. Tetapi kami saat ini minta, kiranya belas kasihan-Mu tercurah untuk bangsa kami. Tetap Tuhan, kami rindukan ada pemulihan yang besar, pertobatan yang besar untuk bangsa kami. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Dan saat ini kami berdoa buat jemaat yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Engkau tahu apapun yang terjadi permasalahan mereka. Kami percaya Engkau tolong setiap mereka, sama seperti Engkau sudah menolong setiap kami. Dan jemaat Tuhan yang tetap setia dalam hadir di ibadah onsite pagi hari ini, kesetiaan kami Tuhan memperhitungkan. Dan apa yang kami lakukan, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Semua ini kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Biarlah semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Lewat pagi hari ini, ibadah pagi hari ini Tuhan, sungguh kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati isi hati Tuhan. Bahkan teguran firman-Mu Tuhan yang membangkitkan dan mengubah kehidupan kami sesuai dengan rencana Tuhan. Dan bulan ini kami akan membangun kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa juga buat seluruh yang menyaksikan tayangan ibadah online kami, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu juga akan memberkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Juga akan terjadi mujizat, pertolongan, kesembuhan, bahkan berkat Tuhan mengalir buat setiap yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah ibadah kami, tayangan ibadah kami menjadi berkat dimanapun disaksikan tayangan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami akan berpisah. Kiranya segala berkat yang terbaik turun tercurah melimpah atas setiap kami, terus mewarnai kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan apa saja yang kami lakukan kerjakan. Kami percaya Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan.